Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan ini. Terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Tuhan Allah itu baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kira ayat ini adalah ayat yang sangat populer ya, yang sangat familiar di dalam pendengaran kita. Berkaitan dengan tema ini, bahwa penilaian seseorang terhadap sesamanya seringkali subjektif. Ia bisa berkata orang itu baik sekali, karena kemarin dia baru saja mendapatkan pertolongan dari orang tersebut. Akan tetapi, pada saat yang sama, seseorang bisa berkata orang itu jahat, karena ternyata kemarin orang tersebut menyakiti hatinya. Nah, itulah manusia yang seringkali bersikap subjektif. Artinya bahwa kebaikan manusia itu relatif adanya. Akan tetapi, dalam Mazmur 145 ayat 9, Daud menyatakan pengakuan imannya, bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebaikan Allah itu tidak dibatasi oleh sikap daripada ciptaannya. Bahwa kebaikan Allah itu tidak bersifat relatif, tapi kebaikan Allah itu bersifat mutlak. Allah itu baik bukan berdasarkan penilaian ataupun pengakuan manusia. Manusia mau mengakui atau tidak, Allah itu baik pada hakikatnya. Alkitab mencatat bahwa Allah itu baik. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu baik. Misalnya dalam Mazmur 25 ayat 8, Mazmur 34 ayat 8, Mazmur 73 ayat 1, Mazmur 5 ayat, Mazmur 100 ayat 5, dan seterusnya. Kebaikan Allah merupakan sifat moral, atau disebut dengan istilah moral atribut Allah, yang tidak bisa dipisahkan dengan sifat lainnya, misalnya kasihnya, keadilannya, kesucian, dan kemurahannya. Dan saudara, kebaikan Allah itu bersifat kekal. Tidak ada masa expire. Dia tidak berubah-ubah. Hari ini baik, besok berubah lagi menjadi jahat. Tidak demikian. Allah itu baik selama-lamanya. Amin. Nah, selain itu kebaikan Allah juga bersifat universal atau berlaku secara umum, berlaku bagi semua orang. Inilah yang disebut sebagai anugerah umum. Namun, bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mendapatkan special grace atau anugerah khusus. Itu berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kebaikan Allah itu cukup, tidak pernah berkurang sama sekali. Lalu juga kebaikan Allah itu disebut bersifat tanpa syarat, atau tidak bergantung kepada kondisi atau keadaan manusia. Tidak didasarkan pada pengetahuan atau kecakapan manusia, atau tidak didasarkan kepada pengalaman manusia. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat memahami dan mengalami kebaikan Allah? Pertama-tama tentu perlu ada pengalaman rohani secara pribadi, yakni perjumpaan ataupun pengakuan iman secara pribadi kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kita mendengar firman, lalu meresponi dengan iman. Dan iman itulah yang menuntun kita kepada ketaatan, yang membawa kita kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah pengalaman rohani secara pribadi yang saya sebut tadi dengan istilah special grace. Dan hari ini, dan hal ini merupakan kebaikan Allah yang tak terhingga. Lalu yang kedua, pengalaman dalam hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Kita menyatakan Allah itu baik. Ya, misalnya karena kita sembuh dari penyakit,
karena berkat atau rezeki berlimpah, karena sukses dalam karir, dalam pendidikan, keluarga berbahagia. Lalu kita merasa doa-doa kita terjawab. Lalu kita berkata Allah itu baik. Namun demikian, hal ini lumrah bagi semua orang. Tidak ada kesulitan untuk bersyukur kepada Tuhan jika semua dalam kondisi yang aman dan nyaman. Nah, itulah sebabnya yang ketiga, kita perlu pengalaman bukan hanya dalam hal-hal yang baik, yang menyenangkan, tapi juga dalam hal-hal yang tanda kutip ya, tidak menyenangkan atau tidak baik menurut anggapan manusia. Dan kalau hal itu terjadi, masihkah kita tetap bersyukur dan berkata Allah itu baik? Ketika penderitaan datang, ketika sakit penyakit melanda, ketika kebangkrutan dalam hal ekonomi, ketika wabah pandemi yang masih berkelanjutan, ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, masihkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik? Daud sendiri juga mengalami banyak kesulitan, penderitaan, ada pergumulan di dalam kepemimpinan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Akan tetapi Daud tetap mengakui kebaikan Tuhan. Dia berkata, rahmat-Nya tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Saudara, mari kita berpikir secara teologis bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan juga kita berpikir secara praktis bahwa apapun yang kita alami itu atas kehendak Tuhan. Yakin bahwa kebaikan-Nya cukup bagi kita untuk mengangkat segala keraguan kita menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan iman kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan itu baik. Bukan karena kami berkata Tuhan itu baik, tapi dalam segala hal, dalam segala situasi, Tuhan itu memang baik, peduli kepada kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan pimpinlah kami supaya kami senantiasa hidup di dalam rasa syukur dan senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.